sadar nggak sadar, suka nggak suka, hal itu membuat kita sulit untuk melangkah. Hal itu membuat kita terpuruk, stuck di zona ketidaknyamanan. Kita akan merasa, aduh ini nggak enak, itu nggak enak, aku kesel, aku ini. Kita ingatkan terus menerus. Berbuat kesalahan lagi, ingatkan lagi, maafkan lagi, doakan lagi, terus menerus tanpa henti. Kita nggak move on, sementara hidup tuh terus berjalan, waktu terus berlalu. Kita harus melangkah, melakukan banyak kebaikan, karena hidup kita kan hanya sebentar. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan Bunda Riri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadahmu dan menerima amal ibadahku. Mohon dimaafkan jika selama kita bermuamalah ada perkataan Bunda maupun perbuatan Bunda yang tidak berkenan di hati teman-teman ya. Kenapa sih kita harus memaafkan kesalahan orang lain? Karena sejatinya kita pun memiliki kesalahan. Bagaimana kita menyikapi kesalahan orang lain dan bagaimana cara kita memaafkannya, Bunda akan bahas sedikit ya. Memaafkan pasangan. Bagaimana kita memaafkan pasangan yang terkadang kita merasa pasangan kita itu tidak menghargai kita atau menyakiti kita. Sebagai pasangan, kita kan kewajibannya adalah menutupi, saling memberi, mengingatkan. Maka kita maafkan dengan tulus dan kita ucapkan bahwa itu menyakiti sehingga pasangan kita berharap akan merubah hal itu. Jadi kita dengan pasangan tujuannya adalah kita untuk saling melengkapi dan memperbaiki agar kedepannya jadi lebih baik. Kemudian bagaimana jika kita merasa disakiti oleh orang tua kita? Tidak sedikit yang kita punya luka di dalam hati, luka terhadap perlakuan orang tua, entah itu kita merasa orang tua kita tidak adil atau kita merasa orang tua kita tidak mendidik kita dengan benar, menyekolahkan kita dengan baik gitu. Bagaimanapun mereka adalah orang tua kita dengan segala kelebihan dan kekurangan yang Allah berikan kepada orang tua kita. Kewajiban kita memaafkan dengan ikhlas, bahwa itulah takdir yang Allah berikan kepada kita dan kita memohon ampunan kepada Allah supaya orang tua kita diberi ampunan. Lalu memaafkan anak-anak kita sebagai seorang manusia, tentu dia juga tidak luput dari kesalahan-kesalahannya. Mungkin kita merasa anak-anak kita kurang mendengarkan kita atau kurang patuh atau apa. Sebagai orang tua, kita jangan sampai membuat anak-anak kita terzolimi oleh kata-kata kita. Ingat ya, kita sebagai orang tua, perkataan kita itu adalah doa buat anak-anak. Jadi sebesar apapun kesalahan anak-anak, kita maafkan, kita ingatkan terus-menerus. Berbuat kesalahan lagi, ingatkan lagi, maafkan lagi, doakan lagi, terus-menerus tanpa henti. Itulah kewajiban kita sebagai orang tua. Kemudian adalah memaafkan diri sendiri. Tidak jarang juga loh kita melakukan kesalahan yang akibatnya kita menanggung kesalahan itu. Misalnya kita tidak bekerja dengan baik sehingga kita menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai harapan kita, itu kesalahan kita. Atau kita tidak sengaja menyakiti anak kita. Tugas kita adalah meminta maaf kepada anak kita atau kepada orang yang kita sakiti dan kita memohon ampunan kepada Allah, sambil kita juga terus beristighfar, semoga Allah mengampuni dan kita perbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, sekarang bagaimana jika kita merasa tersakiti atau kita merasa dizolimi oleh orang lain atau teman kita? Nah, ini karena dia lingkupnya itu di luar circle keluarga, kita bisa banyak pilihan. Bagaimana jika kita ingin atau kita berkehendak, kita bisa mengungkapkan, kamu telah menyakiti aku tersakiti dengan ucapanmu, atau kita cukup memaafkan
tanpa dia minta dan kita tinggalkan, kita lupakan. Karena apa? Teman yang menyakiti itu adalah bukan teman yang baik untuk kita. Kita tidak perlu memaksa dia untuk berteman dengan kita. Kenapa saya bilang kita merasa pasangan tidak menghargai kita merasa anak-anak tidak menghormati atau menuruti kita, atau kita merasa teman-teman kita menzolimi kita. Kenapa saya sebut kita merasa? Karena umumnya orang-orang yang melakukan itu tuh dia tidak sengaja atau tidak berniat untuk menyakiti kita, tapi biasanya kata-kata itu atau sikap itu keluar begitu saja, tapi ternyata menyakiti kita. Jarang sih, lazimnya orang nggak sengaja ya, tapi ada juga sih kalau orang yang memang sengaja berniat dalam hati untuk menzalimi atau mengeluarkan kata-kata yang memang sengaja untuk menyakiti kita. Parah sih kalau ada orang kayak gitu. Namun lazimnya orang nggak sadar kalau dia berbuat kesalahan. Umumnya dia nggak sengaja. Jangan lupa kita juga manusia nggak akan luput dari kesalahan. Itu sebabnya Allah itu membuka lebar-lebar pintu maaf dengan salah satu sifatnya yang ada di Asmaul Husna, yaitu Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf. Maka Allah membuka pintu maaf sebesar-besarnya buat kita hambanya yang ingin meminta maaf kepada Allah. Seperti Allah pernah berkata, jangan khawatir akan rahmatku meliputi langit dan bumi. Jadi tidak usah khawatir kalau kita berbuat kesalahan, selama kita masih punya niat baik dan kita berniat untuk memperbaiki, maka ampunan Allah itu terbuka lebar. Nah, kalau Allah saja Sang Maha Pencipta itu membuka pintu maafnya untuk kita hamba-hambanya, bagaimana mungkin kita sebagai makhluk Allah menutup pintu maaf kita untuk sesama manusia, sesama makhluk Allah lainnya? Tentu kita juga harus membuka pintu maaf kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kembali lagi ke memaafkan. Sebenarnya memaafkan itu untuk kita sendiri loh manfaatnya. Dengan memaafkan, hati kita tuh menjadi lega. Dengan memaafkan, hati kita menjadi ringan. Kita jadi bisa move on, melangkah ke kehidupan kita selanjutnya. Kalau kita tidak memaafkan, maka di hati kita itu akan ada dendam, ada marah, ada benci. Sadar nggak sadar, suka nggak suka, hal itu membuat kita sulit untuk melangkah. Hal itu membuat kita terpuruk, stuck di zona ketidaknyamanan. Kita akan merasa, aduh ini nggak enak, itu nggak enak, aku kesel, aku ini. Kita nggak move on. Sementara hidup tuh terus berjalan, waktu terus berlalu. Kita harus melangkah, melakukan banyak kebaikan, karena hidup kita kan hanya sebentar. Melepaskan semua rasa itu membuat kita lebih ringan untuk melangkah, terlepas dari apakah dia meminta maaf kepada kita ataupun tidak. Kita tidak perlu tahu urusan itu terserah dia dengan Tuhannya, karena kita yakin apa-apa saja yang kita lakukan, apa-apa saja yang kita katakan itu akan ada hisabnya di hari akhir. Akan ada peradilan Allah yang maha adil, yang tidak ada satu pun yang terlewat di situ. Kebaikan sebesar biji zarah pun akan ada balasannya. Sebaliknya, keburukan sebesar biji zarah pun akan ada balasannya. Jadi kita nggak usah khawatir tentang hal itu. Kita cukup memaafkan untuk diri kita sendiri. Pesan saya yang paling penting adalah kita harus menjaga bagaimana supaya lisan kita dan perbuatan kita jangan sampai menyakiti orang lain. Karena sebagaimana orang lain dihisab, kita pun kelak akan dihisab. Semoga Allah menjaga kita dari melakukan kezaliman ke orang lain. Buat kamu yang masih menyimpan rasa marah, rasa kecewa kepada orang lain, pasangan, orang tua, ataupun anak-anak, itu wajar kok. Tapi mulai sekarang, yuk kita maafkan mereka, supaya kita bisa melangkah lebih baik lagi ke depannya.
Demikian ya teman-teman, episode kali ini memaafkan, mohon dimaafkan lahir dan batin, kesalahan bunda dan kesalahan ayah jika selama ini kami ada menyakiti teman-teman baik sengaja maupun tidak sengaja melalui konten, pembicaraan, ataupun sikap kami. Di subscribe ya teman-teman, di komen di bawah. Terima kasih sudah mengunjungi video ini. Sampai ketemu lagi next video. Assalamualaikum.